Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Ternyata, di medan perang Qiyu, setelah Fang Yuan dan yang lainnya pergi, Dongfang Changfan secara bertahap mengendalikan bahaya internalnya, situasinya berbalik baginya. Dia adalah seorang skema tua, setelah Fang Yuan pergi, dia menyadari masalah ini. Dia segera menebak bahwa 3 Gu Immortal berjubah hitam misterius akan menyerang markasnya. Tapi dia telah membuat pengaturan di tanah yang diberkati kolam giok, dia tidak khawatir, sebaliknya, dia senang bahwa jalan iblis Gu Immortals ini berpisah, dia bisa berurusan dengan Unfettered Scholar dengan lebih mudah dengan cara ini. Tapi segera, dia terkejut mengetahui bahwa dia telah kehilangan hubungannya dengan Tachet Heart. Kejutan ini bukan masalah kecil. Pondok jerami adalah harta terbesar Dongfang Changfan, itu dijaga ketat oleh pengaturan Dongfang Changfan, bahkan melawan Gu Immortal peringkat 8, itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Bagaimana bisa kehilangan hubungannya dengannya dalam waktu sesingkat itu tanpa peringatan apapun? Dongfang Changfan segera mengubah rencananya. Dia menyerah di medan perang Qiyu, terbang menuju pangkalannya untuk menyelamatkan situasi. Cendekiawan tak terkekang melihat bahwa Dongfang Changfan melarikan diri, dia harus mengejarnya tanpa henti. Dongfang Changfan belum memberitahu Tuan Tua Ken yang langkah-langkah kritis terakhir, sehingga yang terakhir juga mengikutinya, bertarung saat mereka bepergian. Kedua belah pihak terbang saat mereka terlibat dalam pertempuran udara besar. Medan perang dengan cepat bergeser, setelah menghabiskan banyak waktu, mereka mencapai tanah yang diberkati kolam giok. Pondok jerami hilang, tanah yang diberkati kolam giok dipecahkan, saat sebuah lubang muncul yang menghubungkan ke dunia luar. Melihat jalan iblis Gu Immortals mengais sumber daya secara terbuka, Dongfang Changfan sangat marah. Dia selanjutnya melihat jalur perbudakan Gu Immortal, Kie Simin, menggunakan metode uniknya untuk menangkap Master Gu suku Dongfang. Dongfang Changfan sangat marah, pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kepalanya, menyebabkan topi di kepalanya jatuh. Dia benar-benar marah. Kalian jalan iblis benar-benar tak termaafkan. Dongfang Changfan menunjuk jarinya, mengabaikan sejumlah besar pengeluaran esensi abadi, dia menggunakan gerakan pembunuh kartu trufnya, Myriad Star Fireflies. Hei Loulan dan yang lainnya masih menyerang laut yang menawan, mereka melihat bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bintang memenuhi langit seperti salju, itu sangat indah. Pemandangan yang begitu indah malah membuat semua orang waspada, mereka dengan cepat menghentikan tindakan mereka sebelumnya saat mereka mengubah serangan mereka, terbang ke langit dan menyerang Dongfang Changfan. Situasi saat ini sangat berbeda dari keadaan di Qiyu. Di medan perang Qiyu, sekelompok jalur iblis Gu Immortals bersaing ketat untuk mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan. Tapi Dongfang Changfan telah menggunakan kepemilikan, warisan jalan kebijaksanaan hanya akan ada di benaknya, ada sedikit harapan bagi mereka untuk mengambil warisan. Tapi sekarang, tanah yang diberkati kolam giok yang besar memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang tersedia secara terbuka untuk semua orang, mereka dapat merebut apapun yang mereka inginkan. Dengan keuntungan yang begitu besar di sini, selama mereka membunuh Dongfang Changfan, mereka dapat terus menjarah tempat itu, kelompok jalur iblis. Gu Immortals berhenti bertarung di antara mereka sendiri dan bekerja sama, mereka sangat bersemangat, dan bertindak seperti kelompok yang bersatu. Jalan iblis Gu Immortals menyerang bersama, ekspresi Dongfang Changfan menjadi sangat jelek, dia merasakan tekanannya semakin intensif saat dia melindungi dirinya dari segala arah. Dia dirugikan. Bunuh dia dan seluruh tanah yang diberkati kolam giok akan menjadi milik kita. Half Moon Brute Master berteriak. Selain tanah yang diberkati kolam giok ini, masih ada warisan jalan kebijaksanaan tua Dongfang, itu adalah warisan jalan kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Burung merak terbang abadi Heruo berkata dengan mata bersinar. Aku bahkan bisa menyerahkan warisan jalan kebijaksanaan, yang aku inginkan adalah metode kepemilikannya. Ekspresi Pisuihan dingin saat dia menyerang tanpa henti. Setelah Dongfang Changfan mundur beberapa kali, dia akhirnya menstabilkan situasinya setelah mendapat bantuan dari Tuan Tua Ken Yang.
Ditekan seperti ini, kemarahan dalam dirinya mencapai titik ekstrim. Setelah mendapat waktu untuk beristirahat, dia tersenyum terlepas dari amarahnya, "Saya akan memastikan kalian semua mati di sini." Mengatakan demikian, getaran hebat terjadi di tanah yang diberkati kolam giok. Langit bergetar dan bumi bergetar. Jalur iblis Gu Immortals menyadari bahwa semua gerakan pembunuh fana mereka kehilangan banyak efektivitasnya. Dongfang Changfan adalah tetua tertinggi pertama suku Dongfang selama bertahun-tahun, dia memegang kendali besar atas tanah yang diberkati kolam giok. Meskipun tanah yang diberkati itu dimiliki publik oleh suku, dan dia tidak dapat memanipulasinya sepenuhnya, dia memiliki otoritas yang cukup untuk menggunakan tanah yang diberkati kolam giok untuk mengusir jalan iblis Gu Immortals ini. Tanah yang diberkati kolam giok adalah markas suku Dongfang. Dongfang Changfan memiliki keuntungan ketika dia bertarung di sini. Hanya saja para pencuri masuk ketika pemiliknya tidak ada. Jalur iblis serangan Gu Immortals melemah, tetapi Dongfang Changfan tidak terus melibatkan mereka, dia terbang ke bawah menuju celah tertentu di luar angkasa. Dia langsung terbang ke laut yang menawan, mematahkan ilusi dan melihat bahwa lautan pohon persik dalam keadaan menyedihkan. Kelompok serigala persik sebagian besar telah terbunuh sampai 2 atau 3 tersisa, beberapa mayat serigala belum dibawa pergi, mereka berbaring di dekat pohon persik, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dongfang Changfan melihat ini, merasakan jantungnya berdarah, upaya melelahkan selama bertahun-tahun telah. Dia menekan rasa sakitnya saat dia berteriak, "Saudara Fang, saya melindungi suku Anda selama ratusan tahun, kami memiliki kesepakatan untuk saling menjaga, saya tidak pernah menindas atau menyakiti Anda. Sekarang suku saya berada di titik krisis, saya membutuhkan bantuan Anda." Suara Dongfang Changfan bergema di udara. Beberapa napas kemudian, suara tajam bergema di udara, menjawab, "Itu wajar." Setelah ini dikatakan, semua orang melihat lampu hijau giok muncul dari laut yang menawan, mendarat di tangan Dongfang Yuliang. Lampu hijau giok memudar, dan sebuah gunung kecil bisa dilihat. Itu adalah Gunung Miniskule. Ini Gunung Miniskule. Banyak iblis sangat bersemangat. Pisu Ihan, Hei Loulan, dan beberapa lainnya memiliki ekspresi tegang. Mendengarkan kata-kata yang dipertukarkan antara Dongfang Changfan dan Miniman Gu Immortal, tampaknya Gunung Miniskule sebenarnya tidak dimiliki oleh suku Dongfang, sebaliknya, suku Miniman dan suku Dongfang telah mencapai kesepakatan, mereka adalah sekutu. Untuk dapat menjadi sekutu suku Dongfang, suku Miniman harus memiliki fondasi dan kekuatan yang sesuai. Dengan gunung kecil di tangannya, Dongfang Changfan tertawa, tatapannya yang tajam menyapu sekelompok pembudidaya iblis. Dia tidak ragu-ragu, kemarahan batinnya mendesaknya untuk membalas dendam. "Hari ini adalah hari kalian semua mati." Dongfang Changfan memegang gunung Miniskule saat dia menggerakkan jari-jarinya, memanipulasi segudang kunang-kunang bintang untuk menyerang dewa jalan iblis. Bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, itu seperti gelombang biru besar, lengan bajunya berkibar di udara, seolah-olah dia adalah makhluk transenden di antara manusia, auranya melonjak karena membuat para pembudidaya iblis merasa takut. Bunga surgawi yang memudar. Ribuan disintegrasi. Kunci naga es. Tangan raksasa jalur kekuatan. Ahli kekuatan pertempuran peringkat 7 menyerang sekaligus, 4 gerakan pembunuh abadi ditujukan pada Dongfang Changfan. Gerakan pembunuh fana sudah tidak dapat digunakan, hanya gerakan pembunuh abadi yang memiliki efek yang berguna. Cahaya terakhir, Tuan Tua Ken yang bergumam dalam hati, dia memperkuat dia dan Dongfang Changfan, sebelum melambaikan lengan bajunya dan menembakkan api mengejar kehidupan. Api mengejar kehidupan mengejar Unvetered Scholar, yang merupakan ancaman terbesar, dia terpaksa mundur karena dia kehilangan posisi menyerangnya. Cendekiawan yang tidak terkendali berteriak marah, ini sudah terjadi berkali-kali, api mengejar kehidupan selalu memaksanya untuk menggunakan ribuan disintegrasi pada dirinya sendiri untuk membatalkan serangan itu. Dongfang Changfan telah berjuang di pintu kematian berkali-kali, tetapi dia menolak untuk mati. Setelah ribuan disintegrasi dialihkan, naga es yang tersisa, tangan raksasa jalur kekuatan, dan bunga surgawi masih mengejar Dongfang Changfan. Dongfang Changfan mengangkat gunung Miniskule ke atas, semakin dekat jalan iblis gerakan pembunuh Gu Immortals mendekati gunung Miniskule, semakin lemah mereka. Pada akhirnya, naga es berubah menjadi ular es,
tangan raksasa jalur kekuatan menyusut menjadi kurang dari 1% dari ukuran aslinya, dan bunga surgawi memudar dan layu. Ketika serangan ini akhirnya mencapai Dongfang Changfan, dia melambaikan lengan bajunya dan memblokirnya dengan mudah. Gerakan pembunuh abadi, besar ke kecil. Ekspresi Pisui Han dingin, dia segera mengetahui metode musuh. Ternyata ras miniman Gu Immortal dengan nama keluarga Fang di Gunung Miniskule adalah jalur aturan Gu Immortal, dia memiliki jalur aturan Immortal Gu, Small. Dia memimpin suku miniman dan membuat aliansi dengan suku Dongfang, untuk mendapatkan ruang bagi sukunya untuk hidup. Pada titik ini, ketika dia bergerak, dia menggunakan metode yang luar biasa dan menekan gelombang kekuatan iblis. Semua iblis mengerutkan kening. Hei Loulan sudah merasa menyesal, jika dia tahu bahwa Gunung Miniskule akan begitu kuat, dia tidak akan pergi sepenuhnya. Banyak iblis menyerang laut yang menawan dengan paksa, meskipun mereka mengalahkan kelompok serigala persik, itu tidak cukup bagi Miniskule Mountain untuk menggunakan gerakan pembunuh itu. Ini agak merepotkan, untuk menyelesaikan masalah ini, kami harus mengandalkanmu, cendekiawan tak terkekang. Pisui Han berbalik, berbicara dengan Unvetered Scholar. Cendekiawan yang tak terkekang mendengus dingin, pada saat kritis ini, siapa lagi yang bisa diandalkan selain aku? Kelopak mata Pisui Han bergetar, tetapi dia tidak menegurnya. Cendekiawan tak terbatas juga merupakan jalur aturan Gu abadi, dia memiliki jalur aturan Gu abadi, disintegrate, dia juga memiliki gerakan pembunuh abadi, 1000 disintegrasi. Untuk melawan jalur aturan dengan jalur aturan adalah opsi yang paling efektif. Sekaligus, iblis bertarung dengan Dongfang Changfan, Tuan Tua Ken Yang, dan miniman Gu Immortal dengan Unvetered Scholar memimpin. Setan iblis menyerang satu persatu, mencoba memberikan kesempatan bagi Unvetered Scholar. Unvetered Scholar memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan ribuan disintegrasi di Miniskule Mountain. Ribuan disintegrasi digunakan melawan besar hingga kecil, tetapi dilawan oleh yang terakhir. Jalur aturanmu Immortal Gu hanya peringkat 6, Gu, kecil, saya adalah peringkat 7, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Tawa miniman Gu Immortal bisa terdengar berasal dari Gunung Miniskule, itu sombong dan sombong. Ekspresi Unvetered Scholar muram, dia tidak bisa membantahnya. Fondasinya lebih lemah dibandingkan dengan suku miniman. Situasinya menjadi lebih buruk untuk sisi jalan iblis. Dongfang Changfan memiliki Gunung Miniskule, dia juga memiliki Tuan Tua Ken Yang mengawasinya, dia berada dalam posisi yang tak tertembus. Saat gerakan pembunuh, segudang kunang-kunang bintang, menjadi lebih kuat, kekuatan pertempurannya akan melonjak bersamanya. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kemenangan baginya, dia akan mengalahkan sekelompok iblis dan kembali ke dunia Gu Immortals Northern Plains dengan tampilan yang mendominasi. Setan-setan itu berpikir keras, tetapi mereka tidak punya cara untuk melawan besar ke kecil. Satu-satunya taktik yang tersisa bagi mereka adalah menyerang dengan paksa, menggunakan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menguras semua esensi abadi musuh. Tapi jalan iblis Gu Immortals adalah penyendiri, mereka biasanya hanya mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri, mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak sumber daya mereka sendiri, itu tidak sepadan. Saat mereka khawatir, jalan iblis Gu Immortal Zhou Ping berteriak dengan marah, sialan, ikan mas literaturku diambil. Setan-setan melihat ke atas mengikuti suara itu dan melihat bahwa di pinggiran medan perang, Fang Yuan, yang berada di atas kolam yang dalam, sedang menarik air ke dalam lubang abadinya sendiri. Melihat ini, bahkan Hei Loulan mengirimkan pesan ke Fang Yuan dengan marah, Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Para iblis sedang berjuang dalam pertempuran yang sulit, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa seseorang mencuri sumber daya saat mereka diduduki. Ini seperti situasi di mana semua orang berada di dalam perahu, mendayung dan bergerak maju. Pada akhirnya, salah satu teman mereka memutuskan untuk mulai memancing dan bahkan menangkap ikan besar gemuk, menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu egois? Cendekiawan tak terkekang menunjuk ke arah Fang Yuan, menegur. Ikan mas sastraku, kelompok ikanku. Zhou Ping berteriak dengan marah. Kami di sini berjuang mati-matian, tetapi Anda mengambil keuntungan di latar belakang. Mengambil keuntungan dari kami. Mata Pisui Han berkedip dengan cahaya dingin, nadanya dingin. Kelompok ikan mas sastra saya, kembalikan kepada saya. Zhou Ping meraung,
bercampur dengan nada isak tangis. Masalah mendesak sekarang adalah membunuh Dongfang Changfan. Saat itu, bukankah kita akan memiliki segalanya? Peri lisan ditransmisikan, nadanya juga memiliki sedikit tuduhan di dalamnya. Sialan, kembalikan kelompok ikanku, aku menuntut keadilan. Zhou Ping sangat menyesal, matanya memerah. Jika dia tahu ini, dia mungkin juga telah menghancurkan kelompok ikan. Dia menghabiskan begitu banyak waktu berharga untuk mencoba mendapatkan sumber daya ini, namun sekarang itu mendarat di tangan orang lain, dan rasanya seperti dia hanya menyimpannya. Diam. Jika tidak, aku akan memukul beberapa orang. Fang Yuan sangat kejam, nadanya arogan dan dia tidak membuat penjelasan atau penyangkalan apapun. Anda. Zhou Ping sangat marah, matanya terbuka lebar dan menatap, dia hampir memuntahkan darah. Fang Yuan tertawa keras, dia harus bertindak kejam, untuk tidak membiarkan jalan iblis Gu Immortals ini mengambil 1 inci dan menuntut 1 mil, ini dapat melindungi kepentingannya. Pisui Han, cendekiawan tak terkekang, dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak bisa menyerang. Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, jika mereka benar-benar bertarung, dia masih memiliki 2 teman. Tidak banyak jika hanya Gu Immortal berjubah hitam peringkat 6 itu, tetapi peringkat 7 ini kemungkinan besar adalah peri lisan dari gunung bersalju. Peri lisan pernah membuat kesepakatan dengan suku Dongfang, dia tidak bisa menyakiti mereka. Sekarang dia melibatkan dirinya dalam masalah ini, tidak heran penampilan dan identitasnya disembunyikan. Begitu dia menyerang, akan ada banyak kekurangan. Identitas peri lisan sudah terungkap kepada Unvetered Scholar dan Pisui Han. Meskipun mereka mengetahuinya, Pisui Han dan Unvetered Scholar tidak berani menyerangnya, karena peri lisan adalah anggota gunung bersalju, dia adalah bawahan dari peringkat 8 Gu Immortal, leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu ingin memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga G, ini diketahui semua orang. Tetapi untuk menyempurnakan Immortal Gu peringkat 8, investasinya sangat besar. Mungkin saat ini, peri lisan ada di sini karena perintah dari leluhur tua Suehu, untuk menjarah sumber daya suku Dongfang, ini akan menjadi keinginan ahli peringkat 8. Fang Yuan secara alami tahu pola pikir Unvetered Scholar dan Pisui Han, dia menggunakan reputasi peri lisan sekarang untuk menghalangi iblis, sehingga dia bisa mengambil ikan mas sastra untuk dirinya sendiri. Tetapi saat dia hendak terus mengucapkan kata-kata arogan dan memperdalam kesan semua orang, Dongfang Changfan tiba-tiba kehilangan kendali lagi. Wajah Dongfang Yikong berubah kejam, dia menatap Fang Yuan dengan mata yang bisa menembakkan api, suaranya berubah menjadi suara Dongfang Yikong. Dia berteriak pada Fang Yuan, kamu berani mengambil ikan mas sastraku, saya hanya menyimpannya di sini untuk sementara. Anda berani mengambilnya, tahukah Anda berapa banyak upaya yang telah saya lakukan untuk mendapatkan kelompok ikan mas sastra ini? Aku ingin kamu mati seperti anjing. Sambil meraung, dia terbang menuju Fang Yuan. Semua orang menatap kosong pada ini. Sebelumnya, Dongfang Changfan telah tampak normal untuk waktu yang sangat lama, semua orang mengira bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali dan berhasil menguasai dirinya, tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mata Fang Yuan bersinar dengan kecemerlangan, dia dengan cepat bereaksi, 6 tangan raksasa jalur kekuatannya terbang sementara tubuhnya mundur ke belakang. Dia memanfaatkan kesempatan itu, tetapi dia waspada, bagaimana jika musuh hanya bertindak dan sengaja mengungkapkan kelemahan, bagaimana jika ini adalah jebakan. Tapi kenyataannya, ini bukan jebakan. Dongfang Changfan mendapatkan kembali kendali atas tubuh dengan sangat cepat. Ekspresinya menjadi gelap, untuk berpikir bahwa dia telah kehilangan kendali lagi. Manusia mengusulkan, Tuhan membuang. Dia telah membuat persiapan yang cukup, jalan iblis Gu Immortals ini bukanlah tandingannya, bahkan Tuan Tua Ken yang adalah alatnya yang tak berdaya yang digunakan selama ini, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi di luar dugaannya. Sebelumnya, dia hanya menekan kehendak 8 Gu Immortal dengan paksa, dia belum menyingkirkannya. Sekarang ikan mas sastra diambil oleh Fang Yuan, rangsangan eksternal yang intens membangkitkan kemarahan dalam kehendak Dongfang Yikong, dia meledak melalui penindasan dan muncul. Kehendak 8 Gu Immortal ini bukanlah masalah terbesar. Masalahnya adalah karena dukungan mereka, kehendak asli tubuh ini telah mengumpulkan kekuatan, itu menjadi sangat tangguh.
Meskipun jiwa Dongfang Yuli yang hancur, pecahan jiwanya tersebar di tubuhnya, berubah menjadi kemauan. Pikiran, kehendak, emosi, dalam divisi ini tidak ada perbedaan kualitatif individu, perbedaan ditunjukkan dari kuantitas. Keinginan Dongfang Yuli yang telah terakumulasi untuk menjadi mirip dengan 8 Gu Immortal lainnya. Bahaya yang paling utama adalah bahwa tubuh ini awalnya miliknya. Jika keinginannya meledak, ancamannya berkali-kali lipat dari Gu Immortals lainnya dari suku Dongfang. Dongfang Changfan menghela nafas dalam-dalam, dia mengangkat gunung miniskule dan menggunakan gerakan pembunuh abadi besar hingga kecil untuk melemahkan tangan raksasa jalur 6 kekuatan, sebelum mematahkannya. Fang Yuan berteriak dari jauh, tunggu apa lagi, musuh sudah terpisah, mengapa kamu tidak membunuh mereka sekarang? Jalur iblis lainnya Gu Immortals semuanya memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Tepat saat Fang Yuan masih berteriak, Pisui Han, Unvetered Scholar dan yang lainnya telah menyerang, sementara Divine Lord Tiandu, Si Ho, Lu Qingming, dan Heruo datang dan mengepung area tersebut, menutup rute pelarian apapun yang bisa diambil Dongfang Changfan. Pada titik ini, iblis sudah memiliki beberapa kerja tim dasar, mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan taktik sederhana. Meskipun ini hanya dasar-dasar, itu memberi Dongfang Changfan tekanan besar. Tuan Tua Ken yang marah sampai titik didih. Dia tidak menyangka Dongfang Changfan akan kehilangan kendali lagi. Awalnya, dia bertarung bersama dengan Dongfang Changfan, mereka berdekatan dan bisa saling menjaga. Sekarang Dongfang Changfan telah menyerang sendirian, dia dikelilingi oleh jalan iblis abadi, sementara Ken yang sendiri diblokir di luar. Dongfang Changfan, apa yang terjadi denganmu? Pada saat yang sama, gunung miniskule bergetar, pertanyaan terhadap Miniman Gu Immortal bisa terdengar. Perubahan yang mengkhawatirkan sebelumnya membuatnya takut. Jangan khawatir. Dongfang Changfan bertarung melawan musuh di sekitarnya saat dia menjawab dengan jelas. Kamu pasti tenang. Tidakkah kamu melihat berapa banyak orang yang mengelilingmu? Miniman Gu Immortal menjadi gila. Tunggu di sana. Tuan Tua Ken yang cemas, dia berjuang masuk saat dia mencoba bergabung dengan Dongfang Changfan lagi. Aku akan menghentikannya. Peri Lisan muncul, menghalangi Tuan Tua Ken yang. Peri Lisan pernah membuat kesepakatan dengan Dongfang Changfan, dia menggunakan teknik khusus sekarang untuk menekan reaksi perjanjian. Meskipun demikian, selama pertempuran sebelumnya, dia pada dasarnya memfokuskan semua serangannya pada Tuan Tua Ken yang. Pertempuran tiba-tiba semakin intensif. Partai Jalan Iblis ingin memanfaatkan kesalahan untuk melenyapkan Dongfang Changfan. Selama Dongfang Changfan mati, tanah yang diberkati tidak akan memiliki siapapun yang mengendalikannya, Jalan Iblis Gu Immortals tidak akan dibatasi, bahkan jika Tuan Tua Ken yang dan Gunung Miniskule ada di sekitar, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Pihak Dongfang Changfan mencoba yang terbaik, selama dia bergabung dengan Tuan Tua Ken yang, mereka akan mendapatkan kembali keuntungan mereka sebelumnya. Selama pertempuran yang begitu sengit, Fang Yuan berada di pinggiran medan perang, menjarah sumber daya kolam yang dalam. Tindakan Fang Yuan membuat semua Jalan Iblis Gu Immortals marah, mereka menuduhnya sambil berteriak keras. Fang Yuan bagaimanapun, memberikan alasannya, apa yang kalian tahu? Ini adalah taktik pertempuran, saya mencoba memicu kehendak Gu Immortal yang ditekan di tubuhnya, untuk membuat Tua Dongfang melakukan kesalahan. Bukankah keuntungan saat ini yang kami peroleh karena saya cepat berkoordinasi denganku, jangan menilai hati seorang pria dengan hati seorang pria kecil. Setelah Unvetered Scholar mendengar ini, wajahnya yang tampan terdistorsi karena marah. Hati Pisui Han dipenuhi dengan api kemarahan, dia merasa bahwa pada saat ini, dia bukan jalur es dan air Gu Immortal, sebaliknya, dia sedang mengolah jalur api. Tapi apa yang dikatakan Fang Yuan itu benar, mereka tidak punya cara untuk menegurnya. Divine Lord Tiandu mengungkapkan pikiran semua orang, mengapa kita semua bertarung di sini sementara Anda di luar sana mendapatkan keuntungan. Miniman Gu Immortal dari Gunung Miniskule juga berteriak, apa maksudmu, menilai hati seorang pria dengan hati pria kecil, ini adalah diskriminasi terhadap ras Miniman kita, aku akan membuatmu membayar harganya. Mata Zhou Ping berbalik, dia berkata, taktik pertempuran ini masuk akal, izinkan saya berkoordinasi.
Mengatakan ini, dia meninggalkan posisinya di medan perang dan terbang ke bawah menuju kolam yang dalam. Pisui Han meraung marah, kembali. Cendekiawan yang tidak terkendali bernapas dengan kasar, dia mengaktifkan ribuan disintegrasi, mengarahkannya ke Zhou Ping. Zhou Ping berteriak kesakitan, dia menderita pukulan berat, dia hampir jatuh ke tanah. Ini tidak bisa diizinkan. Kekalahan dan kemenangan terpisah tipis, jika semua orang pergi untuk mendapatkan keuntungan, siapa yang akan tersisa untuk membunuh Dong Fang Changfan? Cendekiawan tak terkekang berteriak dingin, sekarang adalah momen penting, jika ada yang mencoba pergi tanpa alasan, bahkan jika musuh ada di depan kita, aku akan membunuhmu. Dia tidak lagi memiliki suasana sopan dari sebelumnya, dia mulai menggunakan bahasa kasar. Zhou Ping, kenapa kamu belum kembali ke pertempuran? Apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi? Pisui Han berkata dengan dingin, mengancam. Zhou Ping menundukkan kepalanya, dia memiliki ekspresi marah dan benci, tetapi dia tidak punya pilihan selain kembali. Fang Yuan tidak bisa membunuhnya, tetapi itu tidak berarti kekuatan pertempuran peringkat 7 lainnya Gu Immortals tidak bisa. Jalur iblis lainnya Gu Immortals melihat ini dan menekan keserakahan mereka. Mereka merasa senang, dan juga marah. Mengapa Fang Yuan bisa mengais sumber daya sementara mereka tidak bisa? Karena kekuatan pertempuran. Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, Unvetered Scholar dan Pisui Han, bahkan jika mereka mau, tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk menghukumnya. Tapi untuk Gu Immortal peringkat 6 lainnya, jika mereka berani main-main secara terbuka. Apakah mereka pikir peringkat 7 ini bisa dipermainkan? Gu Immortals yang berhasil sejauh ini semuanya adalah sosok yang cerdik. Tetapi untuk bermain-main dengan orang lain, seseorang harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi bahkan Peri Lisan tidak tahan untuk membiarkan ini berlanjut, dia dengan keras berbicara pada Fang Yuan dengan mendengus dingin, nomor 7, kembalilah sekarang, kita akan bertarung bersama. Fang Yuan sedikit tercengang, dia tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, dia merencanakan melawan yang lain, tetapi pada saat berikutnya, sekutunya benar-benar sedikit merencanakan melawannya. Meskipun dia, Hei Loulan dan Peri Lisan telah menandatangani aliansi gunung bersalju, di mana tidak ada yang memiliki komando atas orang lain dalam aliansi, tetapi saat ini, mereka harus bertindak di depan semua orang. Sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki latar belakang yang dalam, mereka mengadakan pertunjukan dan menghalangi iblis. Saat ini, dia tidak bisa merusak latar belakang yang mereka ciptakan, dia harus terus berakting. Di sisi Peri Lisan, keadaannya cukup buruk. Dia bertarung, menggunakan jalur kayu, tetapi Tuan Tua Ken yang adalah jalur api Gu Immortal, baik itu teknik atau metode bertarung, Peri Lisan dilawan dengan keras. Fang Yuan datang untuk membantu, dia bekerja sama dengan Peri Lisan, menghalangi Tuan Tua Ken yang. Fang Yuan adalah zombie abadi, dia tidak takut mengejar api kehidupan, tetapi meski begitu, pasukan hantu jalur kekuatan di bukaan abadinya menerima kerusakan serius dari api. Setelah bertarung sebentar, Fang Yuan merasakan sakit hati dalam hati. Ketika dia menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan, mereka tidak menggunakan banyak esensi abadi. Itu karena tangan raksasa jalur kekuatan dibentuk menggunakan kekuatan kelompok Gu yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan hantu jalur kekuatan, itu adalah manifestasi dari kekuatan mereka. Intinya, setiap tangan raksasa jalur kekuatan terbuat dari puluhan ribu hantu jalur kekuatan. Hantu jalur kekuatan diciptakan menggunakan esensi abadinya beberapa waktu yang lalu, mereka disimpan di lubang abadinya. Tapi sekarang api pengejar kehidupan mengejar asalnya, membakar hantu jalur kekuatan secara langsung. Sekarang, pasukan hantu jalur kekuatan yang telah dikumpulkan Fang Yuan sebagian besar telah dihancurkan. Jika dia memanggil lebih banyak sekarang, dia perlu menghabiskan sejumlah besar esensi abadi anggur hijau. Jika ini terus berlanjut, pengeluarannya terlalu besar, ini tidak akan berhasil. Peri, blokir dia untuk saat ini, aku punya rencana. Setelah bertarung selama beberapa waktu, Fang Yuan tiba-tiba mentransmisikan sambil mundur. Peri Lisan mendengar ini dan merasakan keinginan kuat untuk mengutuknya. Pada titik pertempuran ini, dia masih memikirkan pengeluaran esensi abadi. Dia sudah berusaha sekuat tenaga mengenai itu. Dia bahkan tidak berani memikirkan jumlah esensi abadi yang telah dia keluarkan.
Ketika mereka menyerang laut yang menawan, untuk melawan waktu, dia menggunakan beberapa gerakan pembunuh abadi. Sekarang dia bertarung dengan Tuan Tua Ken yang, pengeluarannya bahkan lebih besar. Fang Yuan masih memikirkan pengeluaran esensi abadi sekarang. Jelas dia telah memperoleh keuntungan paling banyak. Melihat Fang Yuan mundur, iblis memiliki ekspresi yang bervariasi, mereka tergerak. Mengapa dia terbang turun lagi? Cendekiawan tak terkekang bertanya pada Peri Lisan, dia sudah bisa mengkonfirmasi identitas asli Peri Lisan. Fang Yuan tidak menanggapinya sama sekali, jauh lebih efektif untuk bertanya pada Peri Lisan. Peri Lisan marah dalam hati, dia bertarung intens saat dia menjawab dengan dingin, dia bilang pengeluaran esensi abadi terlalu besar jika ini terus berlanjut, dia punya rencana untuk dieksekusi. Masih peduli dengan esensi abadi? Berapa banyak yang sudah kami habiskan? Sekelompok iblis sangat marah, beberapa memiliki mata merah, beberapa bernapas dengan kasar. Tubuh Unfettered Scholar gemetar. Sebenarnya, bahkan Peri Lisan dan yang lainnya telah menjarah beberapa sumber daya. Di seluruh geng jalur iblis, Unfettered Scholar adalah orang yang bekerja paling banyak sambil mendapatkan yang paling sedikit. Dia bahkan tidak menjarah satu poin sumber daya pun. Dongfang Changfan merasakan tekanannya semakin intensif, itu adalah lingkaran setan. Kata-kata Fang Yuan membuat marah sekelompok iblis, mereka melampiaskan amarah mereka padanya. Sekaligus, Dongfang Changfan mengangkat gunung Miniskule untuk membela diri, dia terluka di banyak daerah, dia dalam keadaan menyedihkan, situasinya semakin buruk. Apa yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya bukanlah kebohongan. Dia langsung terbang menuju kolam yang dalam. Faktanya, sementara kedua belah pihak bertarung sengit, mereka telah berpindah lokasi secara tidak sengaja. Fang Yuan menyadari bahwa kolam yang dalam di bawah. Mereka penuh dengan anggota suku Dongfang yang bersembunyi, terbukti, ini adalah titik kumpul. Dongfang Changfan, aku ingin kamu melihatnya sendiri, kematian menyedihkan dari anggota sukumu. Hahaha, tawa liar Fang Yuan bercampur dengan banting tangan raksasa jalur kekuatannya. Bagaimana cara manusia bisa memblokir gerakan pembunuh abadi? Penghalang cahaya yang didirikan dengan banyak lapisan langsung hancur, bahkan tanpa bertahan sedetik pun saat tangan raksasa jalur kekuatan bersentuhan dengannya. Tangan raksasa jalur kekuatan terbanting ke bawah, dengan ledakan keras, tanah runtuh dengan sendirinya. Banyak Master Gufana yang tidak beruntung dihancurkan menjadi pasta daging. Para Master Gufana di pinggiran merasakan angin kencang yang disebabkan oleh tangan, mereka berpencar di mana-mana dan berteriak minta tolong, mereka tidak memiliki semangat juang. Tangan raksasa jalur kekuatan naik ke udara, celah besar berbentuk sidik jari berdarah tertinggal di tanah. Anggota sukuku, kerabat saya, aku akan melindungi mereka. Dongfang Changfan melihat ini dan kehilangan kendali lagi, suaranya menjadi bernada tinggi. Dongfang Changfan melihat ini dan tahu ada masalah yang muncul, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Ini adalah keinginan Dongfang Yuliang. Ancaman internal terbesar. Mata iblis bersinar, mereka menyerang dengan marah, Dongfang Yuliang mengabaikan mereka, dia terbang segera untuk menyelamatkan semua orang. Brengsek, brengsek. Saat bahaya kematian mendekat, Miniman Gu Immortal bermarga Fang berteriak, dia harus memanipulasi gunung Miniskule, terbang ke puncak kepala Dongfang Yuliang, memblokir serangan untuknya karena kesepakatan. Gunung kecil bergetar hebat karena serangan iblis, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh. Dongfang Changfan, kamu telah membuatku sangat menyakiti diriku. Miniman Gu Immortal berteriak marah dan penyesalan. Fang Yuan melihat bahwa metode ini efektif, dia tertawa keras saat dia dengan sengaja memperlambat, mengejar dan membunuh anggota suku Dongfang yang melarikan diri saat dia menarik perhatian Dongfang Yuliang. Tetapi sementara Dongfang Yuliang terbang di udara, dia ditekan dan Dongfang Changfan mendapatkan kembali kendali sekali lagi. Dongfang Changfan menyadari bahwa meskipun dia terluka, sekelilingnya jelas sekarang, hanya beberapa Gu Immortal yang tepat di belakangnya, ada kemungkinan besar dia bisa melewati pengepungan dan bergabung dengan Tuan Tua Ken Yang. Karena Dongfang Yuliang telah menyerang tanpa peduli dengan hidup atau mati, Gunung Miniskule membayar harga yang sangat mahal dan menerima kerusakan di tempatnya. Tindakan putus asa dan berbahaya seperti itu di luar harapan semua orang, itu malah memberinya kesempatan. Kalian bodoh, aku memberimu kesempatan tetapi kamu membiarkannya melarikan diri.
Fang Yuan menunjuk iblis dan memarahi. Unvetered Scholar dan yang lainnya sangat marah dan cemas, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Fang Yuan, mereka berteriak. Kejar dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Sekaligus, pertempuran yang intens telah menjadi pertempuran pengejaran. Dongfang Changfan melarikan diri dan keluar dari pengepungannya, kesuksesan ada di depannya, tetapi sekelompok iblis dengan gigi berada di ekornya, mereka mengancam akan mengelilinginya lagi. Di sisi lain, Tuan Tua Ken yang mencoba mencapai Dongfang Changfan, tetapi peri lisan tetap menghalangi jalannya. Sekaligus, kedua belah pihak seperti ayam tanpa kepala, mereka terbang kacau di udara. Rute terbang mereka benar-benar berantakan, tetapi ini menunjukkan fondasi kuat Gu Immortals dalam terbang. Gu Immortals ini semuanya setidaknya adalah master terbang. Mortal Gu Master tidak punya waktu atau upaya untuk belajar terbang, tetapi Gu Immortals melakukannya. Terbang adalah metode yang sangat berguna untuk maju atau mundur, hampir semua Gu Immortal menghabiskan banyak waktu untuk itu, memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan ini. Cepat, bunuh beberapa Master Dongfang Gu lagi, buat dia kehilangan kendali. Sarjana tak terkekang berteriak. Fang Yuan sudah berada di atasnya, dia menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan untuk meraih beberapa Master Dongfang Gu, sebelum meremas mereka sampai mati, metodenya kejam dan biadab, itu telah membuat Dongfang Changfan kehilangan kendali berkali-kali. Tetapi ada jumlah Master Dongfang Gu yang terbatas, dan Dongfang Changfan menolak untuk turun. Pada saat ini, seseorang berteriak, Kie Simin. Kie Simin menangkap banyak anggota suku Dongfang sebelumnya, dia ingin menjual mereka sebagai budak. Kie Simin sangat marah, ini adalah sumber daya yang telah dia habiskan banyak waktu untuk mengumpulkannya. Kie Simin, ulama tak terkendali berteriak sambil mengejar. Berkorbanlah sekarang, kami akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat setelah pertempuran. Pi Suihan berkata dengan muram. Kie Simin ingin menolak mereka, tetapi melihat Pi Suihan mengalir dengan niat membunuh, dia bergidik, oke. Dia mengeluarkan banyak Master Dongfang Gu dari bukaan abadinya, membunuh mereka di depan Dongfang Changfan. Ini membuat wasiat yang tersisa sangat marah, mereka keluar satu per satu. Lupakan wasiat Dewa Dongfang Gu lainnya, yang paling penting adalah wasiat Dongfang Yuliang. Dia masih manusia di peringkat 5, dia memiliki ikatan yang lebih dalam dengan anggota suku, setiap kali keinginannya mengambil kendali, itu memberi Dongfang Changfan, Gunung Miniskule, dan Tuan Tua Ken yang masalah besar. Seiring berjalannya waktu, peri lisan tidak bisa menghalangi Tuan Tua Ken yang lagi, mereka berhasil bergabung. Tetapi sekelompok iblis telah mengumpulkan keuntungan besar dari hilangnya kendali Dongfang Changfan. Kemenangan mereka terjamin. Gunung Miniskule penuh dengan retakan, bahkan saat terbang di udara, bebatuan jatuh darinya. Tuan Tua Ken yang telah menderita banyak serangan untuk merawat Dongfang Changfan, tubuhnya terluka parah, bahkan janggutnya diwarnai merah karena darah. Ini adalah pertempuran paling mengecewakan yang pernah dia alami. Selama pertempuran, dia telah bertanya kepada Dongfang Changfan bagian terakhir dari metode kepemilikan, tetapi apakah Dongfang Changfan berani memberitahunya? Begitu dia memberitahunya, Tuan Tua Ken yang akan melarikan diri. Suku Dongfang hanya bekerja sama dengan Sekte Bangau Abadi, metode kepemilikan adalah alat tawar-menawar terbesar. Mundur, kita tidak bisa tinggal di sini. Tuan Tua Ken yang menghela nafas, dia mentransmisikan ini ke Dongfang Changfan. Selama kita hidup, akan selalu ada lebih banyak peluang di masa depan. Miniman Gu Immortal takut Dongfang Changfan akan terus bertarung, dia dengan cepat menambahkan ini. Dongfang Changfan tersenyum pahit, apakah menurutmu aku adalah seseorang yang tidak dapat memahami situasinya? Kami akan mundur. Dia memberi tanah yang diberkati Jadepul kerinduan lagi, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, tetapi dia telah mengambil keputusan. Kerugian sementara bukanlah apa-apa, seorang juara sejati bisa menyerah dan mundur. Tetapi tepat pada saat ini, Fang Yuan tertawa, titik pertemuan suku Dongfang lainnya, Dongfang Changfan, perhatikan baik-baik, aku akan membantai mereka. Tak tahu malu, kamu berani menggertakku sampai sejauh ini. Dongfang Changfan sangat marah, dia menyerang dengan segudang kunang-kunang bintang. Fang Yuan melihat serangan yang mengesankan itu dan tersenyum, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menghindari serangan itu.
Tapi serangan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya ini tidak mengejarnya, ia melengkung dan terbang ke bawah, menghantam titik kumpul suku Dongfang. Anggota suku Dongfang yang bersembunyi di dalam semuanya dibantai dalam sekejap, tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Ini, sekaligus, bahkan jalan iblis Gu Immortals dikejutkan oleh kekejaman Dongfang Changfan. Daripada membiarkanmu mengancamku, aku lebih suka menghancurkan kelemahan ini saat aku mengendalikan tubuh ini. Jiwa pemberani dari suku Dongfang, dengarkan aku, Dongfang Changfan, akan membalas dendam padamu. Kebencian dan dendam terhadap peristiwa hari ini, aku akan mengembalikannya 1000 kali lipat kepadamu iblis. Air mata Dongfang Changfan mengalir di pipinya, dia berbicara dengan kesakitan yang mendalam. Mendengar suaranya yang sedih, bahkan jalan iblis abadi yang berani dan melanggar hukum merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika orang nomor satu di jalan kebijaksanaan melarikan diri, dan berkomplot melawanku di masa depan. Sekelompok iblis merasa waspada, cahaya ganas muncul di mata mereka, mereka memiliki niat membunuh yang meluap. Pada titik ini, kedua belah pihak hampir mengering, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya. Awalnya, itu hanya pertempuran untuk mendapatkan keuntungan, tetapi sekarang, mereka tidak bisa berhenti lagi, kebencian yang begitu mendalam terbentuk, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Pergi. Dongfang Changfan tiba-tiba terbang ke udara, membuka pintu tanah yang diberkati kolam giok dan terbang keluar. Kejar dia. Kelompok iblis itu tak kenal lelah. Tapi pintu masuk tanah yang diberkati kolam giok ditutup, hanya beberapa Gu Immortal yang mengikuti keluar dari belakang, sisanya harus mengubah arah mereka dan terbang keluar dari lubang yang dibuat sebelumnya. Ketika mereka terbang keluar dari tanah yang diberkati kolam giok, meskipun mereka masih bisa melihat sosok Dongfang Changfan, dia sudah jauh di langit. Semua orang seperti meteor, terbang melintasi langit, suara melengking bisa terdengar. Angin kencang menyapu mereka, semua orang menggunakan teknik gerakan mereka sendiri, tetapi jaraknya sangat besar, mereka sudah tertinggal sejak awal, akhirnya, jarak mereka mulai melebar. Fang Yuan mengenakan jubah hitam dan memiliki 6 sayap, kecepatannya meningkat dari waktu ke waktu, itu karena aktivasi kekuatan elang mahkota besi Gu. Namun meski begitu, ada perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain, dia berangsur-angsur tertinggal, menjadi gelombang kedua abadi. Gelombang pertama termasuk Dongfang Changfan, Tuan Tua Kenyang, Gunung Miniskule, Cendekiawan tak terbatas, Zhou Ping, Perilisan, dan Peacock Flying Immortal Heruo. Gelombang kedua termasuk Pi Suihan, Hei Loulan, Fang Yuan, Lu Qingming, Kie Ximin, dan Dewa Ilahi Tiandu. Adapun Half Moon Brute Master, Zuoza, Siho dan yang lainnya, mereka telah ditinggalkan dalam debu, sosok mereka bahkan tidak bisa dilihat, tidak ada gelombang ketiga sama sekali. Setelah terbang selama 15 menit, Tuan Tua Ken yang menghela nafas dalam-dalam, dia mentransmisikan ke Dongfang Changfan dengan sungguh-sungguh, saya akan memblokir Unfettered Scholar dan 2 orang lainnya paling banyak untuk Anda akan memberi saya bagian terakhir dari metode ini. Jangan main-main, kesabaranku hampir habis. Anda juga tahu bahwa sekte saya memiliki jalur kebijaksanaan Gu Immortals, dengan informasi yang sudah saya miliki, saya dapat menyimpulkan langkah terakhir. Kecuali bahwa saya perlu menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan dana, itu saja. Dongfang Changfan terdiam sejenak, dia tidak berani membuat marah Tuan Tua Kenyang, jika tidak, dia mungkin akan berbalik padanya, dia harus memberinya metode kepemilikan. Tuan Tua Ken yang mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak membatalkan kata-katanya, dia kembali ke pertempuran besar dan memblokir cendekiawan tak terkekang, Lu Qingming dan Peacock Flying Immortal Heruo. Sementara itu, jalan iblis abadi lainnya mengejar Dongfang Changfan tanpa henti. Setelah beberapa saat, Zhou Ping berhenti. Saya tidak pasrah. Saya memiliki 2 gerakan pembunuh gerakan tingkat abadi, tetapi pada saat penting ini, esensi abadi saya tidak cukup. Dia berteriak, dia merasa sangat menyesal, dia hanya bisa menyaksikan makhluk abadi terbang menjauh. Beberapa saat kemudian, Dewa Ilahi Tiandu juga mulai melambat. Dia menghela nafas, semuanya, tolong berjuang dengan gagah berani, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika mereka tidak membunuh Dongfang Changfan, akan ada masalah besar nanti. Divine Lord Tiandu mendarat sambil mengerutkan kening dalam-dalam.
Saudara Fang, saya tidak dalam posisi yang baik. Terima kasih telah menyelamatkanku meskipun hidupmu dalam bahaya. Pada titik ini, kamu harus segera pergi, aku akan menarik mereka pergi. Beberapa saat kemudian, Dongfang Changfan menunjukkan ekspresi kelelahan saat dia diam-diam mentransmisikan ke Miniman Gu Immortal. Miniman Gu Immortal sangat gembira, tetapi dia ragu-ragu, apakah kamu benar-benar membiarkanku pergi? Tapi kesepakatan kita belum berakhir. Dongfang Changfan memotongnya, melemparkan gunung Miniskule keluar saat dia berkata, Saudara Fang, jangan katakan lagi, semua yang terbaik. Gunung kecil. Peri Lisan segera mengubah arahnya dan mencoba meraih gunung Miniskule. Miniskule Mountain bergetar, berubah menjadi cahaya giok saat terbang ke kiri. Pada saat yang sama, ekspresi lelah Dongfang Changfan menghilang, kecepatannya meningkat 30% saat dia terus melarikan diri. Keduanya berpisah, para pembudidaya iblis di belakang ragu-ragu. Tapi Peri Lisan tidak ragu-ragu, dia mengejar gunung Miniskule. Dibandingkan dengan Dongfang Changfan yang tangguh, Miniman Gu Immortal di gunung Miniskule lebih lemah, dan gunung Miniskule lebih bermanfaat baginya. Sebelum pergi, dia telah mengirim transmisi ke Fang Yuan dan Hei Loulan untuk meminta bantuan. Lagi pula, sulit bagi satu orang untuk menangkap gunung Miniskule, jika ada bantuan, itu akan jauh lebih mudah. Hei Loulan tidak ragu-ragu, dia segera mengikuti Peri Lisan. Tapi Fang Yuan menolaknya secara langsung, dia tidak berhenti mengejar Dongfang Changfan. Dengan demikian, Fang Yuan, Pi Suihan, dan Kie Ximin mengejar Dongfang Changfan, sementara Hei Loulan dan Peri Lisan mengejar gunung Miniskule. Mengabaikan sisi Peri Lisan, Dongfang Changfan telah berhasil menggunakan gunung Miniskule untuk memikat dua musuh yang kuat, kecepatannya bahkan lebih cepat sekarang karena dia dengan cepat memperlebar kesenjangan antara dia dan pengejarnya. Pi Suihan cemas, dia berteriak kepada Kie Ximin, mengapa kamu tidak mengeluarkan tawanan? Gerakan pembunuh gerakan Kie Ximin adalah kereta, itu memancarkan aura Immortal Gu. Dia sedang duduk di kereta, ekspresinya muram. Dia telah menahan banyak suku Dongfang di lubang abadinya, motifnya adalah untuk meninggalkan mereka sampai akhir, untuk memberikan pukulan fatal kepada Dongfang Changfan. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya terlebih dahulu. Tua Dongfang, anggota sukuku ada di tanganku, lawan kami secara langsung, kamu tidak bisa melarikan diri. Kie Ximin mengatakan ini saat dia membunuh satu Gu Master di tangannya, mengeluarkan satu lagi setelah itu. Dongfang Changfan mencibir dan terkekeh dingin, dia terus terbang ke depan. Setelah Kie Ximin membunuh tawanan ke-13, dia akhirnya berhasil membuat Dongfang Changfan membuat kesalahan, jarak antara dia dan kelompok Fang Yuan diperpendek lagi. Tapi Dongfang Changfan dengan cepat menekan ancaman itu, setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh, dia terbang lagi dan bergerak maju. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, jarak mereka terkadang menyusut dan diperpanjang di lain waktu. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa Gu Immortal, mereka berada di jalan yang benar atau jalan iblis, beberapa menghalangi mereka, beberapa mengejar mereka, beberapa segera pergi dan tidak ingin terlibat dalam situasi yang berantakan ini. 1 jam kemudian, hanya Dongfang Changfan, Fang Yuan, Pi Suihan, dan Kie Ximin yang tersisa. Jika saya tidak mati karena ini, saya pasti akan memberi Anda semua hadiah dengan baik. Dongfang Changfan sudah cukup jauh di depan, tertawa terbahak-bahak saat dia melarikan diri. Fang Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Ketiga pengejar ini awalnya berasal dari gelombang kedua, dengan kecepatan mereka, mereka tidak bisa mengejar Dongfang Changfan setelah dia menaikkan kecepatannya. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin besar keuntungan Dongfang Changfan, dia secara bertahap menekan ancaman internal di tubuhnya, meskipun Kie Ximin membunuh lebih banyak anggota suku Dongfang sekarang, Dongfang Changfan kehilangan kendali lebih jarang dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Pi Suihan, Fang Yuan, dan Kie Ximin saling memandang, mereka melihat kecemasan tetapi juga antisipasi di mata satu sama lain. Kalian berdua, jika kamu memiliki metode apapun, silakan gunakan, jika tidak, akan terlambat. Kata Kie Ximin. Fang Yuan dan Pi Suihan menggelengkan kepala. Ketiganya sudah habis, mereka harus menghargai manik-manik esensi abadi mereka yang berharga. Jika mereka memiliki metode yang tersisa,
mereka pasti sudah menggunakannya. Melihat Dongfang Changfan akan menjauh dari mereka, ketiga pengejar menunjukkan ekspresi kekecewaan yang intens. Tetapi pada saat ini, Dongfang Changfan kehilangan kendali lagi, suara Dongfang Yuliang berteriak, kecepatannya turun drastis. Fang Yuan dan yang lainnya sangat gembira, Kie Simin berteriak, seperti yang diharapkan, membunuh tawanan berpengaruh. Cepat, bunuh dia, kita masih bisa mencari jiwanya nanti. Fang Yuan dan yang lainnya dengan cepat maju, tetapi saat ini, ekspresi Dongfang Changfan berubah, dia menunjukkan senyuman, seolah-olah rencananya telah berhasil. Oh tidak, itu jebakan. Fang Yuan dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia hanya melihat seberkas cahaya bintang, itu bergerak sangat cepat, itu menyerempet bahu Fang Yuan dan menembus dahi Kie Simin. Ekspresi Kie Simin membeku menjadi ekspresi tidak percaya. Pada saat berikutnya, kepalanya meledak, kereta itu terbongkar saat dia jatuh ke tanah dengan lemah. Baik itu Fang Yuan atau Pi Suihan, mereka terkejut dan gugup. Sudah terlambat dalam pertempuran, untuk berpikir bahwa Dongfang Changfan masih memiliki kartu truf yang begitu kuat. Dia benar-benar memiliki kedalaman yang tak terduga. Jika kamu mengejarku lebih jauh, Kie Simin bisa menjadi contoh. Dongfang Changfan tertawa keras, melarikan diri lagi. Sebelumnya, dia kehilangan kendali, itu hanya dia yang berakting, jebakan. Kie Simin adalah jalur perbudakan Gu Immortal, dia memiliki tubuh yang lebih lemah dari makhluk abadi normal, karena dia mengejar dengan sungguh-sungguh, dia sedikit ceroboh, tetapi dia benar-benar terunuh dalam satu gerakan. Kejar dia, dia menggertak. Pi Suihan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Fang Yuan juga mengejar dengan cermat, setelah serangan ini, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Meskipun nadanya pasti, Fang Yuan tidak mempercayainya sepenuhnya dalam hati. Jika itu adalah Gu Immortal lainnya, itu pasti akan terjadi. Tapi itu adalah Dongfang Changfan, tua ini bukan kepastian. Setelah Kie Simin meninggal, tidak ada tawanan yang tersisa untuk memikat Dongfang Changfan agar kehilangan kendali. Ini adalah berita yang mengerikan. Jika mereka tinggal dan menjarah bukaan abadi Kie Simin dan Gu abadi, maka mereka tidak akan berhasil tepat waktu, Dongfang Changfan akan berhasil melarikan diri. Sejujurnya, meskipun mereka masih mengejarnya, Fang Yuan dan Pi Suihan tidak memiliki banyak harapan di dalam diri mereka sendiri. Tapi dengan cepat, ada perubahan lain. Kecepatan Dongfang Changfan menjadi lebih lambat. Kecepatannya turun 30% dibandingkan sebelumnya. Dengan ini, Fang Yuan dan Pi Suihan melihat harapan. Seperti yang diharapkan, kecepatan ledakannya memiliki batasnya. Pikirkanlah, itu adalah gerakan pembunuh abadi, jika dia bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, dia akan menggunakannya sejak lama. Mungkin esensi abadinya sudah habis. Fang Yuan dan Pi Suihan berinteraksi, mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk saat ini, untuk meninggalkan Dongfang Changfan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Mereka juga khawatir jika mereka bertarung di antara mereka sendiri, pada saat krusial, mereka mungkin berakhir dengan kegagalan. Tetapi saat mereka semakin dekat dengan Dongfang Changfan, tubuhnya berkedip saat sosok lain muncul, berubah menjadi Dongfang Changfan kedua. Ini, Fang Yuan terkejut. Pi Suihan tersentak, oh tidak, saya sudah lama mendengar bahwa Dongfang Changfan memiliki bayangan terbelah Immortal Gu di tangannya, untuk berpikir bahwa itu benar. Kedua tubuh itu memiliki aura yang sama, mereka identik, tidak ada yang bisa membedakan mereka, mereka terbang ke dua arah yang berbeda. Meskipun pengejar menggunakan metode investigasi, mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Tidak ada pilihan, Fang Yuan dan Pi Suihan hanya bisa berpisah. Pada akhirnya, tidak lama setelah Fang Yuan melanjutkan pengejarannya, Dongfang Changfan membagi sosok lain dan terbang ke kiri. Fang Yuan gembira dan juga khawatir. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengejar sosok yang tepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tua Dongfang ini dapat menciptakan bayangan terbelah lainnya. Fang Yuan dengan cepat mengeluarkan beberapa tawanan Gu Master suku Dongfang di lubang abadinya, berteriak dengan cara yang sama lagi, Dongfang Changfan, aku akan membunuh anggota sukuku lagi. Fang Yuan telah menggunakan tangan raksasa jalur kekuatannya sebelumnya untuk menyerang titik kumpulan, dia membunuh sejumlah besar anggota suku Dongfang.
Tetapi dalam proses ini, dia telah meninggalkan rencana cadangan, dia diam-diam menyimpan sejumlah besar tawanan di lubang abadinya. Tetapi kedua penggemar Dong Fang Chang tidak mengindahkannya, rencana Fang Yuan tidak berhasil. Dia tidak bisa membedakan mereka, dia hanya bisa mengertakkan gigi saat dia memilih yang kiri secara acak, mengejarnya. Sepanjang jalan, hanya dalam waktu singkat, Dong Fang Chang Fan menciptakan klon lain dan terbang ke dua arah. Fang Yuan merasakan apapun tetapi diyakinkan di benaknya, apa yang harus dia lakukan sekarang. Esensi abadinya hampir habis sepenuhnya, tangan raksasa jalur kekuatan hanya bisa bergerak perlahan, dan gerakan pembunuh fana biasa bahkan tidak dapat merusak pakaian Dong Fang Chang Fan. Tidak dapat menentukan yang palsu, Fang Yuan hanya bisa menebak dan membuat beberapa pilihan yang tidak berdasar. Akhirnya, ketika hari sudah malam, dia menyaksikan tubuh Dong Fang Chang Fang berangsur-angsur memudar dan menghilang, sebagai gantinya ada gumpalan cacing gu. Fang Yuan mengumpulkan gumpalan cacing gu ini, bayangan terbelah immortal gu tidak ada di dalam, sebaliknya, hanya ada beberapa cacing gu peringkat 5 yang dicampur dengan aura gu abadi yang berat. Aku kehilangan dia, hanya akhir pisuihan yang tersisa, tetapi kemungkinannya rendah. Kemungkinan besar, Dong Fang Chang Fan melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari karakter legendaris, pemimpin kekuatan super, dia memiliki begitu banyak kartu truf. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah kembali ke tanah yang diberkati kolam giok dan menjarah bagian terakhir dari sumber daya. Fang Yuan menyapu emosinya, dia segera terbang kembali. Sepanjang jalan, dia menghubungi Perilisan dan Halo Ulan, tetapi mereka masih mengejar Gunung Miniskule, mereka menjanjikan kompensasi dalam jumlah besar jika dia pergi untuk membantu mereka. Fang Yuan jatuh ke dalam situasi yang sulit dengan dua pilihan di depannya. Salah satunya adalah tanah yang diberkati kolam giok, kaya akan sumber daya, tetapi waktu yang begitu lama telah berlalu, jalur iblis lainnya Gu Immortals mungkin sudah menjarahnya sepenuhnya. Yang lainnya adalah Gunung Miniskule. Jika dia bisa mendapatkan Gunung Miniskule, dia dalam hati merasa tersentuh. Saat malam turun, suhu menjadi lebih rendah, langit malam dipenuhi awan gelap, udaranya pengap. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup, hujan turun disertai guntur dan kilat. Dong Fang Chang Fan duduk di tanah, ekspresinya putih seperti kapur, dia tampak sangat pucat. Tubuh yang baru saja dia miliki terluka parah, beberapa luka sangat parah sehingga tulang bisa terlihat, daging dan darahnya terbuka ke udara. Aura Dong Fang Chang Fan lemah, dia mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir bahwa kerasukan yang saya alami menyebabkan kecelakaan besar dan tak terduga. Sesungguhnya, tindakan menentang surga menimbulkan murka langit dan bumi. Untungnya, menjelang akhir, aku menyerahkan Miniskule Mountain dan menarik beberapa musuh menjauh, saya juga menyerahkan bayangan terbelah Immortal Gu untuk berhasil melarikan diri. Seketika, Dong Fang Chang Fan merasakan ketakutan, kelegaan, kegembiraan, kehikmatan, kesedihan, dan kebencian yang tersisa. Semua emosi kompleks ini bercampur menjadi satu. Luka di tubuh saya hanya masalah kecil, tidak berakibat fatal. Yang penting adalah menyingkirkan ancaman internal. Esensi abadi yang saya kumpulkan sebagian besar digunakan untuk kerasukan. Setelah pertempuran ini, mereka telah dikonsumsi seluruhnya. Pertempuran kemauan adalah satu-satunya kesempatan saya untuk mengalahkan 9 wasiat ini. Dong Fang Chang Fan memikirkannya, dia menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi. Sebenarnya, dengan situasinya yang mengerikan saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah habis akalnya, dia seperti sungai panjang yang mengering sampai dasar sungai terbuka. Untuk dapat melarikan diri dari pengejar dalam keadaan ini dan bertahan hidup, itu benar-benar keajaiban. Saat ini, jika dia sedikit ragu-ragu, atau menolak untuk menjalani pertempuran kehendak, kendalinya atas tubuh ini akan benar-benar hilang. Dia mungkin juga terlibat dalam pertempuran kehendak sekarang sementara dia masih memiliki fondasi dan energi mental, dengan mengubah semua energi mentalnya yang tersisa menjadi pasukan kehendaknya sendiri. Pertempuran kemauan itu kejam, itu tidak menyangkut tingkat kultivasi seseorang, hanya keinginan itu sendiri. Tapi Dong Fang Chang Fan tidak punya metode lain sekarang, dia harus melakukan ini. Keinginannya muncul dari pikirannya, itu langsung mengubah semua fondasinya menjadi aliran besar. Sungai besar terbang keluar dari pikirannya,
itu seperti air terjun dari 9 langit, mengalir turun dari atas. Dengan kekuatan yang sangat besar, ia menyerang semua kehendak lain dalam tubuh. Bertarung. Mari kita bertarung bersama, keinginan tua itu lebih kuat dari kita. Kita harus bekerja sama, itu satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk menang. Wasiat 8 Gu Immortal suku Dongfang, serta kehendak Dongfang Yuliang, bergabung, mereka menolak kehendak Dongfang Changfan. Sebanyak 10 surat wasiat bercampur menjadi satu, bertarung dengan kacau. Kedua belah pihak tidak memiliki alternatif sekarang, jika mereka mundur selangkah, mereka akan jatuh ke jurang kegagalan, keberadaan mereka akan musnah. Ini, sejak awal, adalah pertempuran sampai mati. Kedua belah pihak sama, tetapi sesaat kemudian, keinginan Dongfang Changfan dirugikan. Saat bertarung dengan sekelompok iblis, Dongfang Changfan hanya menekan keinginan dengan paksa, dia tidak mengetahui betapa merepotkannya mereka untuk dihadapi. Baru sekarang ketika mereka bertarung, dia menyadari bahwa keinginan ini sekuat besi, mereka sekuat baja. Mereka semua memiliki kebencian yang mendalam terhadap Dongfang Changfan. Dongfang Changfan, kamu menipu kami, kamu mengkhianati kami. Untuk keinginan egois Anda sendiri, Anda membunuh kami semua, hanya demi Anda sendiri. Tua dan licik, kami semua salah tentangmu, kamu hanya memperlakukan kami sebagai pion kamu. Jika kamu ingin membunuh kami, jangan berpikir untuk bertahan hidup juga. Mati bersama, kita akan mati bersama. Itu kamu menyakiti kami, kamu menyakiti seluruh suku Dongfang. Saat ini, tanah yang diberkati kolam giok sedang dijarah oleh sekelompok iblis, tidak ada yang tersisa dari ribuan tahun pengelolaan dari suku kita. Kehendak ini berteriak, dengan kesedihan yang besar, mereka membentuk gelombang dan menyerang dari mana-mana di dalam tubuh. Keinginan Dongfang Changfan dipaksa mundur, dia dengan cepat masuk kembali ke dalam pikiran. Pikiran adalah basis terakhir Dongfang Changfan, begitu keinginan ini menerobosnya, bahkan jika jiwa Dongfang Changfan utuh, dia tidak akan memiliki cara untuk menang, kekalahan sudah dekat. Mengesankan, mengesankan. Kehendak ini memiliki tekad untuk mati, mereka diliputi kemarahan karena pengkhianatan, dan yang paling penting, karena pengaruh kesengsaraan surgawi, mereka diperkuat dengan cara yang tak terkatakan. Pada saat ini, Dongfang Changfan bisa merasakan permusuhan yang mendalam dari langit dan bumi. Dia berjalan di jalan yang menentang surga, dia mencoba menghidupkan kembali dirinya sendiri. Reaksi yang menakutkan menyebabkan dia berada di pintu kematian lagi, jika dia mundur selangkah, itu akan menjadi jurang kegagalan. Tapi Dongfang Changfan tidak bingung di bawah krisis seperti itu. Faktanya, semakin berbahaya situasi ini, semakin semangat juangnya digerakkan. Dalam hidupnya, dia selalu bertentangan dengan norma, sejak dia memulai kultivasinya dan memimpin sukunya menuju kemakmuran, dia telah mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menanggung tekanan besar, dan mengalahkan banyak musuh. Kali ini, musuhku adalah dunia ini sendiri, bahkan jika tubuhku mati karena usia tua, dan jiwaku mengerut, keinginanku tidak akan pernah tunduk. Dongfang Changfan mengerti, dalam pertempuran kemauan, dia tidak bisa merasa putus asa atau santai, dia tidak bisa goyah sedikit pun. Tidak hanya dia tidak goyah, dia lebih bertekad sekarang, semangat juangnya melonjak saat kekuatan bertarungnya melonjak dalam pertempuran kemauan ini. Ini adalah semangat yang telah dia pupuk setelah cobaan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan pernah menyerah. Semangat juang untuk melawan sampai akhir terukir di tulangnya. Segera, serangan balik keinginannya dimulai, itu tersapu dari pikiran, mendorong ke bawah dengan paksa. Kedua belah pihak bertarung menggunakan tubuh Dong Fang Yuliang sebagai medan perang. Kepala Dong Fang Yuliang adalah markas besar Dongfang Changfan. Meskipun dia hampir dipaksa masuk kembali oleh 9 wasiat, saat ini, keinginannya turun dari markasnya, ke leher, sampai ke dadanya. Keinginan Gu Immortals menjadi lebih marah, mereka bertahan bersama, seperti cangkang kura-kura, mereka memiliki pertahanan yang kuat di dada, menolak untuk bergerak mundur. Pertempuran kemauan menemui jalan buntu. 8 wasiat Gu Immortal membela kehendak Dongfang Yuliang, mereka seperti 8 perisai tebal yang melindunginya. Keinginan Dongfang Yuliang semakin banyak. Dari 10 surat wasiat, hanya wasiat Dongfang Changfan dan Dongfang Yuliang yang dapat pulih dan tumbuh.
Ini karena yang pertama telah mengalami kepemilikan, jiwanya ada di dalam tubuh ini dan dia menempati pikiran, dia dapat mengisi kembali kehendaknya dari sumber ini. Yang terakhir adalah pemilik asli tubuh, tubuhnya paling cocok dengannya. Seluruh tubuh adalah markas Dongfang Yuliang, selama tubuhnya tidak hancur, keinginannya bisa pulih. Kunci kemenangan dalam pertempuran kehendak yang intens dan berbahaya ini ada di Dongfang Yuliang dan Dongfang Changfan, keinginan sepasang guru dan murid ini. Dibandingkan dengan mereka, meskipun keinginan 8 Gu Immortals kuat dan berlimpah, mereka tidak memiliki sumber untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Mereka tahu ini dengan jelas, sehingga mereka memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan melindungi kehendak Dongfang Yuliang, untuk memungkinkannya tumbuh lebih kuat. Oh tidak, saya sengaja meninggalkan luka di tubuh saya dan tidak menyembuhkannya, saya ingin memperlambat kecepatan pemulihan Dongfang Yuliang. Tetapi jika kita melanjutkan ini, keinginan saya akan dikeluarkan terus-menerus, sementara keinginan Dongfang Yuliang pulih dan tumbuh. Memikirkan hal ini, Dongfang Changfan menjadi lebih tenang dan lebih dingin. Dia tahu bahwa pada tingkat ini, dia pasti akan mati. Sekarang, dia harus bertaruh dengan hidupnya, untuk menggunakan keinginannya untuk mempengaruhi kehendak lain, dan menghancurkannya dari dalam. Metode ini adalah yang paling ganas, dan juga yang paling berbahaya. Tapi saya tidak punya pilihan, kalau begitu mari kita lakukan. Dongfang Changfan berteriak, semua keinginannya yang telah dikumpulkan bersama pecah, mengalir seperti sungai saat menelan 9 surat wasiat lainnya, menelannya. Kontes pikiran, pertempuran kemauan, ketekunan semua orang telah mengarah pada bentrokan terakhir saat ini. Kebencian terhadap pembunuhan tidak dapat didamaikan. Kehendak Gu Immortals berteriak, suku Dongfang saya dihancurkan di tangan Anda. Dongfang Yuliang sangat marah. Keinginan Dongfang Changfan tenang, selama saya masih hidup, saya dapat memimpin suku Dongfang kembali ke hari-hari kejayaannya. Apakah Anda pikir saya tidak sedih? Apakah Anda ingat ceritanya di kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, untuk keluar dari jurang biasa, Renzu bahkan meninggalkan putrinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan dia meninggalkannya? Itu adalah diri Gu yang menyebabkan masalah. Kehendak Dongfang Yuliang ditegur. Dongfang Changfan mencibir dengan dingin, Gu diri siapa itu? Itu adalah diri Renzu Gu. Itu adalah pikiran terdalam Renzu. Untuk berhenti menjadi biasa, tidak masalah jika seseorang mengorbankan istri atau anak-anak mereka, apalagi hanya suku. Sebagai orang yang kotor dan tercela, apapun yang kamu lihat kotor dan tercela. Keinginan Gu Immortals berteriak balik dengan marah. Cukup. Tanpa saya, Dongfang Changfan, suku Dongfang akan binasa atau dianeksasi sejak lama, apakah Anda bisa mencapai titik ini? Akankah suku Dongfang menjadi mulia dan semakmur tanpa saya? Saya memelihara Anda semua. Saya mengajari Anda, saya memberi Anda prestasi Anda. Saya menanam pohon ini adalah pencapaian saya, dan Anda. Kamu hanya duduk di bawah naungan pohonku, memakan hasil kerjaku. Kata-kata seperti itu seperti guntur, memberikan pukulan besar pada 9 wasiat. Keinginan Gu Immortals berada dalam gelombang deras, mereka hanya bisa tersapu. Semua adegan dalam hidupnya diputar terbalik, mereka dengan cepat memenuhi pikiran Dongfang Changfan. Di tanah yang diberkati Jadepul, saat terlibat dengan sekelompok iblis, pertempuran yang berbahaya dan fatal. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, perlawanannya yang keras kepala, semuanya untuk mengalami kepemilikan. Pada saat hidup dan mati, ambisinya yang tidak goyah, penglihatannya tentang langit yang menjadi gelap. Menyimpulkan lokasi Gu abadi untuk semua jalan lurus Gu Immortals, menetapkan perjanjian aliansi. Di aula yang gelap dan suram, dia duduk sendirian saat dia memutuskan untuk menentang surga, dia mencibir, bahkan jika kamu mencegahku mendapatkan umur Gu, lalu apa? Jika surga ingin aku mati, maka aku akan menentang surga. Bersambung.